Masjid Babul Firdaus menjadi salah satu masjid tertua di kota Makassar. Masjid tersebut menjadi tempat bertemunya para raja di Sulawesi Selatan seperti Raja Goa, Raja Bone, dan Raja Luwu. Masjid Babul Firdaus, salah satu masjid tertua di Makassar. Adapun masjid tersebut terletak di Jalan Kumala, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate. Masjid yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa yakni Maulana Husain pada tahun 1314 Hijriah ini masih mempertahankan bangunan asli. Masjid Abdul Firdaus merupakan salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid yang memiliki arti pintu surga Firdaus ini terletak di Jalan Kumala, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Masjid yang konon katanya menjadi tempat dimulainya perlawanan Raja Goa terhadap Belanda. Iya, jadi masjid ini dibangun tepat pada 12 Rabiul Awal 14 Hijriah atau tepatnya pada tahun 1893. Ya, jadi sudah berumur kurang lebih 131 tahun yang lalu. Jadi yang membangun masjid ini adalah Imak Pulau Raing Lembang Parang. Beliau adalah Raja Goa ke-34 yang bergelar Sultan Hussein Tuminanga di Bunduk, dan artinya raja yang meninggal dalam peperangan melawan Belanda. Nanti puncaknya terjadi pada tahun 1925, di mana beliau menyatakan perang dengan Belanda, di mana pada waktu itu kan pusat kerajaan Goa tepatnya di selatan masjid ini, yaitu pada Logoa di sana. Jadi, beliau menyatakan perang melawan Belanda. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya masjid merupakan tempat suci yang menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Selain digunakan untuk beribadah, pada saat itu masjid ini juga digunakan sebagai tempat merancang sebuah strategi karena suatu alasan yang mendesak. Lantas, bagaimanakah tanggapan para ulama pada saat itu? Ya, pada zamannya dia penyuki, ya, itu banyak keluarga yang mengkhianati perjuangan kemerdekaan. Terbukti pada waktu Westerling melakukan penggeledahan di Balokwa maupun di kawasan itu, Westerling menemukan dokumen hasil yang dimana dokumen itu sangat dirahasiakan, tapi mereka temukan. Kenapa? Karena di dalam kalangan pejuang keluarga, ya, banyak yang kau ke Belanda, sehingga itulah tercetus peristiwa korban 40.000 jiwa. Melihat kondisi tidak memungkinkan di sana, dan di sini pun juga melihat kondisi karena banyaknya pejuang, banyaknya mata-mata waktu itu, sehingga perlu kehati-hatian beliau untuk melakukan pertemuan para tokoh pejuang waktu itu. Namun tetap kita pertahankan nantinya di atas itu. Dan lantai marmernya di ukuran yang 10x10 kita akan pertahankan. Terus terang dulu kan dibangun dengan menggunakan ada unsur kapur. Jadi sudah cukup rampung ya. Nah, inilah makam dari Raja Goa.
kemudian permaisurinya ini keluarga semua ini yang lain Yang kecil-kecil itu yang di sana mantunya di mana Karang Balasari yang merupakan juga ponakannya Raja Goa. Ini makam keluarga yang lainnya, dan sana yang pojok kanan itu adalah makam imam pertama. Beginilah kondisi makam saat ini. Rencananya makam ini kita naikkan lagi karena sudah memang elevasi lantainya ini di bawah permukaan aspal, sehingga rencana kita mau naikkan, angkat selevel nanti lantai masjid. Jadi lantai masjid sekarang itu kita sudah naikkan kurang lebih 70 cm untuk antisipasi genangan air yang terjadi nantinya kalau ada banjir. Masjid yang dahulunya ternyata hanya berukuran 10 kali 10 meter, kini telah disulap menjadi bangunan yang megah dan kian cantik. Bahkan, kini memiliki 2 lantai untuk menampung lebih banyak jemaah. Selain menjadi tempat beribadah, masjid ini juga marak dikunjungi masyarakat sebagai suatu warisan sejarah.